Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Anis Karisma dari kelas PAIH. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh Bu Evi Muafiyah. Di sini saya kebagian tentang materi hipotesis. Baiklah, untuk selengkapnya mari kita lihat PPT yang sudah saya buat. Di sini untuk penelitian pendidikan, metode penelitian kualitatif. Untuk penelitian sendiri ada beberapa ahli yang di sini saya ambil. Untuk yang pertama adalah penelitian menurut Ibnu Hajar, di mana penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data untuk tujuan tertentu. Untuk penelitian menurut John Criswell adalah proses untuk mengetahui sebuah fenomena dengan serangkaian kegiatan yang sistematis, yaitu adalah merupakan sebuah proses ya dimana untuk mengetahui sebuah kegiatan yang akan dituju. Untuk tujuan penelitian sendiri yaitu adalah untuk mengetahui suatu hal pada tingkat tertentu yang diyakini sebagai suatu kebenaran dengan beberapa bukti melalui dugaan-dugaan hipotesis yang nantinya akan diperkuat dengan sampel dan data-data yang akurat. Oke, lanjut untuk pengertian hipotesis sendiri. Hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo yang berarti sebelum dan tesis yang berarti pernyataan. Adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum mengetahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris. Hipotesis sendiri memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan, yaitu pernyataan tentang harapan peneliti mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel di dalam persoalan. Untuk menurut Yatim Rianto, yaitu hipotesis merupakan prediksi atas kemungkinan-kemungkinan hasil dari suatu penelitian. Hipotesis adalah jawaban yang sifatnya sementara. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis hipotesis. Ada beberapa ahli, di sini saya mengemukakan tentang pendapatnya Nazir. Yang pertama, ada hipotesis hubungan dan perbedaan. Hipotesis hubungan adalah pernyataan rekaan yang menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih. Di sini yang mendasari teknik korelasi ataupun regresi. Sebaliknya, hipotesis yang menjelaskan perbedaan menyatakan adanya ketidaksamaan antar variabel tertentu disebabkan oleh adanya pengaruh variabel-variabel yang berbeda-beda. Untuk hipotesis perbedaan merupakan hipotesis dengan hubungan analitis. Hipotesis ini secara analitis menyatakan hubungan atau perbedaan satu sifat dengan sifat yang lain. Lanjut, yaitu hipotesis kerja dan nul. Untuk hipotesis kerja biasanya diuji untuk diterima dan dirumuskan oleh peneliti-peneliti ilmu sosial dalam desain yang non-eksperimental. Dengan adanya hipotesis kerja, si peneliti dapat bekerja lebih mudah dan terbimbing dalam memilih fenomena yang relevan dalam rangka memecahkan masalah penelitiannya. Untuk hipotesis nol sendiri mula-mula diperkenalkan oleh Bapak Statistika, yaitu Bapak Fisher, dan diformulasikan untuk ditolak sesudah pengujian. Dalam hipotesis nol ini selalu ada implikasi, tidak ada beda. Lanjut, yaitu hipotesis tentang ideal dan common sense. Untuk hipotesis ini biasanya menyatakan hubungan keseragaman kegiatan terapan, seperti contoh hipotesis sederhana tentang produksi dan status pemilikan tanah. Hipotesis mengenai hubungan tenaga kerja dengan luas garapan. Hipotesis yang menyatakan hubungan yang kompleks dinamakan hipotesis jenis ideal. Hipotesis ini bertujuan untuk menguji adanya hubungan logis antara keseragaman pengalaman empiris. Kalau hipotesis ideal adalah peningkatan dari hipotesis analitis, misalnya tentang hubungan jenis tanaman A dengan jenis tanaman B.